Pernah kepikiran nggak, gimana ide di kepala kita bisa jadi aplikasi di HP? Semuanya berawal bukan dari kode, tapi dari sebuah masalah di dunia nyata. Coba bayangin deh seorang pengusaha tokonya laris, tapi pusing sama catatan manual. Pindah ke Excel sih bantu sedikit, tapi tetap aja manual dan makan waktu banyak. Nah, solusi paling pasnya, ya, sebuah aplikasi yang bisa mengurus semuanya secara otomatis. Disinilah programming berperan. Simpelnya, ini cara kita nyuruh komputer melakukan sesuatu. Kumpulan perintah itu namanya algoritma. Anggap aja ini otaknya program. Balik ke aplikasi toko tadi, algoritmanya, ya urutan kerja ini, sangat terstruktur kan? Sebenarnya, kita tuh udah sering pakai algoritma. Contoh paling gampang, resep masakan. Tiap langkah diikutin berurutan. Hasilnya jadi masakan yang kita mau, persis kayak coding. Tapi apa semua algoritma itu sama bagusnya? Ternyata nggak juga. Misalnya cari kata di kamus. Bisa sih satu-satu, tapi pakai indeks huruf kan lebih cepat. Intinya, algoritma terbaik itu yang paling efisien, hemat waktu dan tenaga. Terus siapa sih orang-orang di balik pembuatan solusi-solusi canggih ini? Nah, ini dia timnya. Masing-masing punya peran penting, dari teknis sampai ke bisnis. Oke, buat ngobrol sama komputer, mereka pakai bahasa khusus yang ada kata-kata dasarnya. Ada yang namanya string, ini dipakai buat data teks, contohnya nama atau alamat kamu. Terus ada integer dan float buat angka. Yang satu bilangan bulat, satunya lagi desimal. Terakhir, boolean. Jawabannya cuma 2, benar atau salah. Simpel kan? Nah, dari kata-kata dasar ini, programmer bisa merangkai solusi yang kompleks banget. Benar kata Steve Jobs, belajar programming itu sebetulnya melatih cara kita berpikir loh. Kita jadi terbiasa memecah masalah besar, jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang. Pola pikirnya jadi begini, lihat masalah, pikirkan logikanya, lalu rancang solusinya. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda, masalah apa nih yang mau coba Anda pecahkan?